Elemen sidebar eh, ini kalau kalau di blog gue ini yang sebelah kanan nih. Nah ini nih. Nah sidebar ini sebenarnya kalau kalau menurut gue ini satu satu space yang disediain khusus untuk navigasi link aja gitu. Navigasi link misalkan eh, ini ada kayak kayak banner ya. Pas begitu lo klik dia masuknya ke si apa Pixel Hand Studios. Nah yang ini. Terus ada juga navigasi link buat sosial media, misalkan ada Facebook, Twitter, Google Plus. Nah, untuk mengakses ke sosial-sosial lo gitu. Terus di sini ada popular product juga gue taruh di sidebar ini ada popular product ya. Produk-produk yang populer lo bisa taruh di sini. Terus ada menu search dan satu lagi masih banner juga. Nah, jadi banyak yang salah gitu ya blogger yang memanfaatkan eh, sidebar ini dengan fitur-fitur yang gue rasa nggak perlu gitu, kayak misalkan ada yang masukin kalender, ada juga masukin games yang apa tuh yang ikan yang minta diempanin gitu. Buat apa gitu, nggak akan kepake sama user dan lu juga nggak butuh gitu. Lebih baik optimalisasikan sidebar lu itu untuk keperluan komersil lu satu, yang kedua untuk navigasi si user sendiri, misalkan lu bisa pasang related post atau sosial sosial link di sini gitu. Terus dan itu aja gitu. Jadi jangan sampai uh, lu masukin hal-hal yang nggak berguna buat buat lu sendiri dan si user gitu. Nah, cara optimalisasinya adalah uh, sidebar ini sebenarnya bisa ditaruh dijadiin banner ya. Misalkan lu bisa taruh banner kalau lu pemain uh, blog lu memang dirancang khusus untuk misalkan earningnya sendiri adalah dari AdSense. Lu bisa taruh banner di sidebar ini gitu. Lu bisa masukin ukuran kalau di blog, kalau di Thamesnya si Kriuk Elite Thames ini lu bisa masukin ukuran rectangle atau 300 kali 100, atau lu bisa masukin ukuran uh, half page ad ya, kalau nggak salah 300 kali 600 gitu. Lu bisa masukin AdSense di sini gitu, atau lu bisa masukin banner atau desain banner buatan lu sendiri gitu, kayak gue ini nih Pixel Studio gitu kan. Kayak ini gue bisa masukin Kriuk. Nah, cara optimalisasinya adalah uh, gua ada fitur ini namanya floating ya, sticky sticky widget gitu. Jadi si si beberapa elemen yang gua sticky nanti dia bakalan floating, bakalan ikut gitu tuh. Dia bakalan ikut walaupun si page-nya itu di scrolling ke bawah. Karena beberapa kan enggak nih, kayak misalkan contohnya blognya Bro Eka aja ya nih. Nih. Dia kan pas begitu di klik, nah ini kan dia kosong gitu kan. Nah, ini sayang sebenarnya gitu. Beberapa misalkan beberapa 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 elemen atau beberapa beberapa fitur yang dirasa perlu, misalkan itu mendingan lu stick gitu. Jadi satu, nggak ada ruang kosong juga, kelihatannya juga enak gitu, nggak ada ruang kosong. Yang kedua, dia lebih CTR-nya dia bisa lebih tinggi gitu. Misalkan bedanya kalau misalkan diklik ini ya, kalau misalkan berarti kalau orang nge-scroll sampai halaman sampai batasnya sini, dia udah hilang tuh banner dan segala macam tuh udah hilang gitu. Jadi peluangnya itu lebih kecil gitu. Tapi kalau misalkan lu sticky, nah ini dia bakalan terus ikut gitu di sini gitu. Nah, ini optimalisasi sidebar lewat banner gitu. Dan lu nggak usah khawatir, di Timesdop juga lu bisa dapat itu fiturnya udah ada, udah tersedia. Jadi lu nanti tinggal centang apa widget-widget mana aja yang mau lu float gitu, mau lu stick gitu. Nah, lu bisa lewat situ gitu. Nah, terus yang kedua adalah gue pakai sosial sosial sih, pakai ya di sidebar kalau bisa diusahakan ada gitu, sosial 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 linknya tuh lu pasti selalu pasang gitu. Yang ketiga di sini gue pasang ada satu fitur popular product gitu di sini nih. Ini ada satu ruang yang gue khusus untuk popular product. Kalau di sini produk gue adalah produk Thames gitu, produk-produk Thames gitu. Ini kayak ada Dop, ada Foodie, ada Genesis, ada Beropinion. Ya, ini sengaja gue pasang buat ngedisplay produk.
Tapi kalau misalkan produk lu misalkan fashion juga bisa kayak gini nih. Nah ini kan ini fashion nih tuh. Ini juga pakai temsnya si Dop atau si Elite temsnya si Kriuk nih. Ini lu bisa pakai pasang kayak foto-foto produk lu, misalkan sepatu atau ada jaket ada apa. Nah nanti kalau diklik ini nanti dia ngelink ke halaman 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 pembelian gitu. Nah, di sini di sidebar jadi lu manfaatin gitu. Nah itu optimalisasi gimana caranya lu mengoptimalkan sidebar itu untuk kepentingan earning lu gitu. Terus yang keempat itu juga sebenarnya lu di Timesdop ini lu bisa pakai yang namanya unlimited sidebar ya. Jadi misalkan di homepage ini sidebarnya seperti ini gitu, dan lu mau bikin di halaman lain tuh sidebarnya misalkan bannernya ini. Nah kayak ini kan sidebarnya sengaja gue hilangin nih, belum gue desain nih, bisa gitu. Jadi ini mungkin gitu, jadi lu bisa pakai uh, lu bisa pakai lu bisa pakai sticky widget ini dicombine sama unlimited sidebar, itu hasilnya bakalan luar biasa banget ya, bakalan oke banget tuh. Makanya eh penting buat lu punya satu satu tab atau blog lu itu punya punya fitur sidebar yang apa yang yang lengkap eh, sama fitur-fitur kayak yang tadi gue sebutin gitu. Soalnya sayang gitu kalau misalkan ini kayak blog ini ada sidebar gitu, cuman dia hanya untuk related post aja gitu. Terus ini kan nggak ada sidebar nih. Oh ini ada nih, ini sidebar. Ini bukan sidebar. Sidebar bukan sini. Nih gue aja bingung nih. Oh ini sidebar nih. Ini ada sidebar gitu. Jadi usahain blog lu tuh memang punya sidebar gitu, karena sidebar itu tempat lu cari duit gitu, tempat lu mengiklankan sesuatu, tempat lu masang image, masang navigasi link ke halaman yang lain gitu, lu bisa manfaatin lewat sidebar gitu. Jadi elemen sidebar itu elemen yang menurut gue sih harus ada gitu di setiap blog gitu. Jadi itu. Nah ini juga ada sidebar. Nanti gue bakalan ajarin gimana caranya optimalisasi sidebar lebih lanjut. Misalkan kayak contohnya uh, gimana sih tips dan trik gitu supaya orang tuh mau ngeklik banner yang lu punya gitu. Nah nanti kita bakal belajar di materi gue yang lain gitu, di materi yang gue yang lain. Nah, kalau sekarang hanya mempelajari masalah seputar elemennya aja, elemen secara keseluruhan blog gitu. Oke, itu aja. Nah kita bakalan belajar elemen terakhir yaitu footer.